Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi ini, sabat ini kami boleh datang bersama-sama untuk boleh memulaikan semua rangkaian acara ibadah. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami boleh dapat menikmati peribadatan ini dan menikmati akan firman Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Bapa di sorga, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, judul untuk cara rumah tangga ini, saya beri judul Bangun Tembok Perlindungan Rohani di Rumah. Ayat perenungan kita boleh membaca di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap rumah tangga ibarat sebuah kota kecil. Agar kota itu aman, dibutuhkan tembok yang kuat. Dalam konteks rohani, tembok ini adalah kasih, doa, komunikasi, dan ketaatan kepada Tuhan. Pada tanggal 27 Maret 2009, salah satu tanggul penahan Situ Gintung, sebuah danau buatan di Tangerang Selatan, tanggul ini tiba-tiba jebol dan menyebabkan banjir yang hebat, menewaskan puluhan orang, serta menghancurkan rumah-rumah. Apa penyebabnya? Penyebabnya oleh karena ada retakan dan rembesan air yang tidak diperbaiki. Tanggul ini mengalami erosi internal. Akibatnya air yang merembes melalui retakan kecil. Seiring waktu, rembesan ini melemahkan struktur tanah tanggul. Oleh karena kurangnya perawatan rutin, tanggul ini yang berusia puluhan tahun tanpa pemeliharaan yang akurat, akhirnya tiba-tiba jebol dan memakan banyak korban. Di era sekarang ini banyak hal yang bisa meruntuhkan tembok rumah tangga kita. Kesibukan dan tekanan dunia membuat anggota keluarga jarang berbagi hati. Gadget dan media sosial menarik perhatian sehingga kehilangan momen bersama. Pertengkaran bisa terjadi. Pertengkaran kecil yang dibiarkan bisa menjadi celah bagi ketidakpercayaan dan ketegangan dalam rumah tangga. Dalam buku seri Membina Keluarga halaman 45 dikatakan begini. Jika keluarga mengizinkan perhatian duniawi menguasai rumah, mereka membiarkan bahaya memasuki ruang yang seharusnya kudus. Ini yang menjadi bahaya. Artinya, rumah tangga yang tidak dijaga rohaninya mudah diserang oleh pengaruh luar. Tidak hanya fisik, tapi juga emosional dan rohani. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mau membangun tembok perlindungan di dalam rumah tangga kita? Yaitu, harus ada doa dan firman bersama-sama di dalam keluarga. Mulai dan akhiri dengan doa. Mezbah keluarga setiap hari. Bacalah firman Tuhan secara rutin agar hati tetap teguh. Dan kehidupan yang berlandaskan akan firman Tuhan, maka rumah tangga kita akan menjadi tembok perlindungan yang aman setiap ancaman dari luar. Waktu berkualitas disediakan, waktu tanpa gangguan, gadget, untuk berbicara dan mendengar satu dengan lain. Jangan dekat jadi jauh, jauh jadi dekat karena gadget. Kasih dan pengampunan jangan dibiarkan kesalahan kecil menjadi jurang pemisah. Harus diselesaikan. Hati menjadi letih, harus memaafkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Tetapkan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga. Inilah keputusan yang besar maupun kecil harus dipandu oleh prinsip-prinsip daripada Kristus. Sehingga tembok rohani kuat ketika Tuhan menjadi tembok
rohani di dalam kehidupan, maka rumah tangga akan menjadi pusat daripada Kristus hadir. Kita perlu gunakan waktu dan kesempatan kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga. Kita perlu perhatikan oleh karena banyak tanda-tanda bahaya yang bisa menghancurkan rumah tangga. Jarang berbicara bersama. Hati menjadi dingin. Perselisihan berulang-ulang. Segera perbaiki sebelum tembok-tembok dalam rumah tangga ini retak oleh karena hal-hal yang sederhana dan kecil. Dalam buku Membina Keluarga halaman 46 katakan begini. Hal-hal yang kecil yang diabaikan dalam rumah tangga dapat menimbulkan kehancuran yang besar. Oleh karena itu nasihat Alkitab dalam Lukas 16 ayat 10 katakan begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita perkuat tembok rohani kita di dalam keluarga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Sekarang ini adalah pelajaran yang kedua dengan tema Mengenal Allah. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini.
Pastikan sahabat-sahabat telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat sebelum mengikuti program ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Dan ketika kami mau mempelajari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita melihat pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Kejadian 3 ayat 1-5. Iblis menipu manusia dengan meragukan firman Allah dan menjanjikan kemandirian seperti Allah. Dosa berawal dari ketidakpercayaan dan keinginan menggantikan otoritas Tuhan. Imamat 20 ayat 26. Umat Allah dipanggil untuk kudus dan berbeda dari bangsa lain. Kekudusan adalah identitas dan panggilan khusus dari Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 2. Hanya Allah yang kudus, tidak ada yang setara dengan Dia. Ia adalah dasar dan perlindungan yang kokoh bagi umatnya. 1 Yohanes 4 ayat 7-19. Allah adalah kasih dan kasih-Nya dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi sebagai respons atas kasih Allah yang begitu sempurna. Kejadian 1 ayat 1, Allah adalah pencipta segala sesuatu berasal dari inisiatif dan juga kuasanya. Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan secara pribadi oleh Allah dan menerima hidup darinya. Matius 1 ayat 23, Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir secara nyata di tengah manusia melalui Kristus. Lalu ada Matius 28 ayat 20. Yesus berjanji menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Dan kehadirannya ini memberi kepastian dan kekuatan dalam menjalankan misi. Selanjutnya kita akan melihat pengertian judul mengenal Allah. Mengapa kita perlu mengenal Allah? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, mengenal Allah itu adalah hakikat dari hidup yang kekal. Mengenal Allah bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi relasi pribadi. Yang kedua, tujuan penciptaan. Karena saudara dan saya, kita manusia diciptakan untuk memiliki relasi dengan pencipta. Jadi pengenalan akan Allah memberi makna dan arah hidup kita. Lalu kemudian adalah dasar iman. Iman yang sejati lahir dari pengenalan akan siapa Allah, bukan hanya sekedar menjalankan ritual agama tertentu. Bagaimana manusia dapat mengenal Allah? Yang pertama, melalui ciptaan. Roma 1 ayat 20 dan Mazmur 19 ayat 2. Alam semesta menyatakan keagungan dan kuasa Allah. Yang kedua, melalui hati nurani. Roma 2 ayat 14-15, hukum moral dalam hati manusia menunjuk pada Allah yang kudus itu. Yang ketiga, melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Alkitab itu adalah wahyu khusus dari Allah yang menyatakan kehendak dan karakternya. Dan yang terakhir, yang paling jelas adalah melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 9 dan Ibrani 1 ayat 1-2. Yesus adalah pernyataan yang paling sempurna Allah itu datang dalam rupa manusia. Ellen White dalam God's Amazing Grace halaman 45 mengatakan, kemuliaan Allah ditundukkan dan keagungannya disembunyikan agar penglihatan manusia yang terbatas dapat memandangnya. Maka Kristus pun datang dalam rupa kehinaan kita. Filipi 3:21, dalam rupa manusia, kemuliaannya disembunyikan, kebesaran dan keagungannya ditutupi, agar ia dapat mendekati manusia yang berduka dan sedang dicobai.
Selanjutnya, apa tanda bahwa seseorang itu sungguh-sungguh telah mengenal Allah? Yang pertama, taat kepada firman. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Hidup yang selaras dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, kasih kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Nah, kasih ini menjadi bukti nyata pengenalan akan Allah yang adalah kasih. Yang ketiga, apabila sudah terjadi transformasi hidup. 2 Korintus 5 ayat 17. Perubahan karakter dan prioritas hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Lalu tanda yang terakhir adalah orang ini rindu untuk bersekutu dengan Allah. Mazmur 25 ayat 14. Dia semakin suka berdoa, beribadah, dan bersekutu menjadi sebuah kebutuhan rohani, bukan sekedar rutinitas belaka. Kita tiba pada ayat hafalan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yohanes pasal 17 ini adalah doa imam besar atau doa pengantara Yesus sebelum penyaliban. Yohanes mencatat doa pribadi Yesus kepada Bapanya di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Dan ini adalah momen yang sangat emosional dan krusial. Di tengah kecemasan yang dihadapi yaitu kematian, Yesus tidak berdoa meminta keselamatan fisik bagi dirinya sendiri, tetapi dia berdoa untuk kemuliaan Allah dan keselamatan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, dalam konteks perjanjian baru, banyak orang Yahudi saat itu percaya bahwa hidup kekal didapatkan melalui ketaatan pada hukum Taurat dan juga tradisi leluhur. Tetapi di sini, Yesus menggeser fokus dari melakukan aturan menjadi mengenal pribadi. Nah, tujuannya adalah meluruskan kesalahpahaman agama yang kering dan legalistik pada saat itu. Yesus menegaskan bahwa inti dari iman bukan sekedar pengetahuan teologis atau ritual, melainkan hubungan personal dengan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan yang ketiga, konteks ayat ini juga bersifat apologetik atau pembelaan iman. Kenapa? Karena pada zaman itu, dunia Romawi yang politeis, banyak dewa, dan juga budaya Yunani yang penuh dengan filsafat yang membingungkan, Yesus menegaskan kembali Allah yang esa atau satu Allah, monoteisme yang murni. Tetapi dengan wawasan yang baru, yaitu Allah yang satu itu dikenal secara eksklusif melalui Yesus yang diutus. Dan ini memantapkan standar atau menetapkan standar bahwa tidak ada jalan lain menuju hidup kekal selain melalui hubungan dengan Allah seperti yang dinyatakan di dalam Yesus. Di dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1051 dikatakan doa ini adalah doa terpanjang Yesus yang tercatat dari semua pasal di dalam kitab suci. Pasal ini adalah yang paling mudah dalam hal kata-kata, yang paling mendalam dalam hal gagasan. Dan doa ini secara alami terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama doa untuk dirinya sendiri, kemudian doa untuk para murid, dan doa untuk semua orang. Nah, mari kita lihat pengertian frasa di dalam ayat hafalan kita. Yang pertama, apa itu pengertian hidup kekal? Kemudian yang kedua, apa itu pengertian mengenal? Dan yang ketiga, apa itu pengertian satu-satunya Allah yang benar? Nah, mari kita lihat yang pertama, yaitu hidup kekal. Hidup kekal di sini adalah soal kualitas hubungan, dan ini bukan sekedar durasi waktu. Secara teologis, hidup kekal atau zoe aionios ini sering disalahartikan hanya sebagai hidup yang tidak pernah mati setelah kebangkitan. Namun dalam Yohanes 17 ayat 3, di sini Yesus menggunakan kata kerja dalam bentuk sekarang. Inilah atau sekarang inilah hidup yang kekal. Artinya, hidup kekal itu dimulai saat ini juga ketika seorang mulai mengenal Yesus. Dan ini adalah kualitas hidup baru, hidup yang dipenuhi damai sejahtera, hidup yang memiliki tujuan dan kehadiran Tuhan yang sudah bisa kita alami di bumi ini, bukan hanya menanti menunggu pada saat kita di surga nanti. Kemudian,
Hidup kekal ini juga merujuk pada pemulihan hubungan yang rusak akibat dosa. Sejak di buku Kejadian, di sana kita melihat manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, tetapi dosa memutuskan hubungan itu. Yesus datang untuk menyambung kembali hubungan yang putus ini, dan tanpa hubungan ini manusia tidak mungkin hidup manusia tidak mendapatkan atau tidak bisa menikmati hidup yang kekal. Manusia mungkin bisa hidup secara biologis tetapi mati secara spiritual. Sehubungan dengan ini, di dalam Letters and Manuscript volume 15, manuskrip nomor 27 tahun 1900, paragraf yang ke-25, di sana dikatakan, menerima kebenaran berarti hidup kekal. Menolaknya berarti kematian kekal. Kita seharusnya dipenuhi rasa syukur kepada Allah karena telah membiarkan terang bersinar atas firman-Nya, memberi kita pemahaman rohani, dan menafsirkan yang benar tentang perintah-perintah-Nya. Kristus menyatakan, inilah hidup kekal, yaitu mengenal Engkau Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian yang kedua, apa arti mengenal di dalam ayat ini? Nah, kata mengenal di sini adalah ginosko. Mengenal di sini berarti mengenal secara hubungan, bukan secara intelektual. Kata ginosko yang digunakan di sini berbeda dengan sekedar mengetahui fakta atau oida. Ginosko menyeratkan ada pengalaman pribadi, ada keintiman, ada interaksi yang terjadi. Sama seperti seorang suami yang mengenal istrinya. Kata mengenal ini melibatkan kepercayaan dan ketaatan. Di dalam budaya Ibrani, kata mengenal ini selalu melibatkan tindakan. Anda tidak bisa mengatakan saya mengenal Tuhan jika hidup Anda bertentangan dengan karakternya. Mengenal Allah berarti merespon firman-Nya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita ingin taat pada perintah-perintah-Nya. Dan kata mengenal ini menunjukkan tindakan yang berkelanjutan. Ini bukan peristiwa satu kali saja, tetapi ini merujuk kepada gaya hidup. Kita terus-menerus belajar mengenal karakter Allah yang lebih dalam setiap hari. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1051 dikatakan, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, tidak ada keselamatan hanya dalam pengetahuan saja, tetapi juga tidak mungkin ada keselamatan tanpa pengetahuan. Roma 10 ayat 13-15. Pengetahuan yang menyelamatkan di sini didefinisikan sebagai pengetahuan yang berpusat pada Allah yang benar. Pengetahuan tentang Yesus Kristus inilah yang sangat tidak ada dalam agama Yahudi. Nah, kalau begitu, apa arti satu-satunya Allah yang benar di dalam ayat ini? Nah, satu-satunya Allah yang benar memiliki pengertian bahwa pada zaman Yesus saat itu, orang-orang Romawi, mereka menyembah banyak dewa. Dan saat itu, kaisar juga disembah sebagai Tuhan. Dan di sini dengan menyebutkan satu-satunya Allah yang benar, Yesus sementara menegaskan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Israel. Dan Yesus menunjukkan jika Allah yang telah menyatakan dirinya dalam sejarah orang Israel adalah Allah yang sama yang menyatakan dirinya pada Yesus Kristus. Artinya, kita tidak bisa mengenal Allah yang benar jika kita menolak Yesus. Yesus adalah wajah dari Allah yang tak terlihat. Jika Anda ingin tahu siapa Allah yang benar itu, maka kita perlu melihat kepada Yesus. Menolak Yesus berarti menolak satu-satunya jalan untuk mengenal Allah yang benar tersebut. Kita masuk pada pokok pembahasan gambaran yang lebih jelas tentang Allah. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan gambaran yang lebih jelas tentang Allah? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, yang dimaksud dengan gambaran yang lebih jelas tentang Allah adalah pemahaman yang benar dan utuh mengenai siapa Allah sebenarnya yang meliputi sifat, karakter, kehendak, dan juga pekerjaannya. Dan hal ini bukanlah berdasarkan opini atau filsafat manusia, melainkan apa yang Allah sendiri nyatakan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menyiratkan kerinduan Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Dikatakan di sana bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat-ayat ini menurut Andrews Bible Commentary halaman 1824 menyatakan bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu, namun Ia tidak tinggal dalam kesendirian yang penuh kemuliaan. Ia terus-menerus datang kepada ciptaannya, menyatakan dirinya. Ia berbicara, dan karena Ia adalah Allah yang berbicara, Ia telah berulang kali menyatakan dirinya. Pertanyaannya adalah, menurut konteks pelajaran hari Minggu, apa yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Allah? Dan jawabannya adalah Alkitab. Alkitab merupakan wahyu yang dapat dipercaya dari Allah tentang dirinya sendiri. The Great Controversy halaman 69. Ia memberikan firman-Nya kepada manusia sebagai penyataan dirinya. Setiap kebenaran baru yang dinyatakan merupakan pengungkapan baru mengenai karakter penulisnya, yaitu Allah sendiri. Dan Alkitab memberikan gambaran tentang Allah yang paling benar, paling jelas, dan paling konsisten. Seluruh Alkitab berusaha menyingkapkan tirai tak terlihat yang memisahkan dunia kita yang kelihatan dari yang tak kelihatan, untuk menunjukkan dari mana asal kita dan kemana tujuan kita, dan pada akhirnya untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali dan seperti apa Dia sebenarnya. Sekarang mengapa dan bagaimana Alkitab bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Allah? Roald Dederen dalam The Handbook of Seventh-day Adventist Theology halaman 22 mengatakan bahwa Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menyajikan catatan tentang cara Allah menyatakan dirinya dalam sejarah manusia, secara khusus dalam sejarah Israel, dan yang paling utama dalam diri Yesus Kristus. Tanpa wahyu ilahi ini, umat manusia akan binasa, tidak mengetahui karakter dan kehendak Allah yang sebenarnya, serta terpisah darinya karena dosa dan rasa bersalah. Dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 18 dikatakan bahwa melalui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Ia mengungkapkan dirinya kepada kita dengan cara yang istimewa, sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai sifat kasih sayangnya. Alkitab berisi dalil-dalil yang menyatakan kebenaran mengenai Allah dan menyatakan Dia sebagai satu pribadi. Melalui sarana kitab suci ini, Allah menerobos mental, moral, dan keterbatasan rohani kita, mengkomunikasikan keinginannya untuk menyelamatkan kita. Apa saja gambaran yang lebih jelas tentang Allah dari Alkitab? Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, kita bisa membaca tentang satu-satunya Allah yang benar, yang menyatakan dirinya kepada kita melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita dapat membaca tentang kemahakuasaan Allah, Ayub 1 ayat yang ke-12. Kemahatauannya, Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Keadilannya, Yesaya 30 ayat 18. Kemurahannya, Ulangan 7 ayat 9. Kasih setia dan kesabarannya terhadap kita, Roma 2 ayat 4. Hikmatnya, 1 Korintus 2 ayat 7. Anugerahnya, 2 Korintus 12 ayat 9. Pengampunannya, Matius 6 ayat 14. Kehendaknya bagi hidup kita, Yeremia 29 ayat 11. Kuasanya untuk mengalahkan maut, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Pemerintahannya sebagai raja, Mazmur 47 ayat 8. Sifat kekalnya, Ulangan 33 ayat 27. Dan banyak lagi sifatnya yang lain yang memberikan kita begitu banyak alasan untuk mengasihi Dia dan memiliki hubungan yang erat dengannya. Semakin kita mengenal Allah dan seperti apa Dia, semakin kita akan mengasihinya dan merindukan hubungan yang dekat dan tetap dengannya. Nah, apa atau siapa yang membuat gambaran tentang Allah menjadi kabur atau tidak jelas, dan bagaimana caranya? Jawabannya ialah setan dan dosa. Alfa Omega Jilid 1 halaman 399 dan 397. Sejak permulaan pertarungan yang besar itu, setan bertujuan menampilkan tabiat Allah dengan cara yang salah dan membangkitkan pemberontakan melawan hukumnya. Setan bertujuan merusak pandangan pikiran mereka sehubungan dengan pribadi ilahi itu. Dan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 1-5, setan berusaha memutarbalikkan perkataan Allah secara halus kepada Hawa di sana sehingga Hawa terpedaya. Demikianlah cara dia bekerja menipu manusia dan akhirnya salah memahami akan pribadi Allah. Kemudian mengenai dosa. 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 18 kembali mengungkapkan bahwa dosa membatasi pernyataan diri Allah melalui ciptaan karena tersamarnya kemampuan kita menafsirkan kesaksian tentang Allah. Dan The Handbook of Seventh-day Adventist Theology halaman 22, dalam kitab suci, penciptaan dunia dan keagungan, keindahan, serta karunia alam yang melimpah dipandang sebagai manifestasi kemuliaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah bagi makhluknya. Manifestasi-manifestasi ini dalam teologi merujuk pada general revelation.
Namun kondisi manusia dan dunia saat ini yang dipenuhi dosa, kekacauan, bencana, dan kematian menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan pengetahuan sejati tentang Allah melalui alam semesta atau pengalaman manusia. Dan bukti Alkitab menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber tersebut secara sendiri-sendiri atau terpisah tidak memadai untuk memberi kita pemahaman yang sejati tentang karakter kasih Allah dan tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Nah, apa pelajaran utamanya bagi kita saat ini? Jangan biarkan pikiran kita, saudaraku, ditipu oleh tipu muslihat si jahat dan dininabobokan oleh dosa kesayangan kita yang akan menghalangi kita dari mempelajari firman Tuhan lewat Alkitab. Kita perlu gemar membaca dan merenungkan firman Allah serta membentengi pikiran kita dengan kebenaran, maka kita tidak akan tertipu. Evangelism halaman 248 katakan, jika kita tidak berakar dan berpegang teguh pada kebenaran itu, kita akan terseret oleh jerat-jerat tipu daya iblis. Kita harus berpegang teguh pada Alkitab kita. Selanjutnya kita akan melihat tema tentang Allah adalah kudus. Berdasarkan Imamat 20 ayat 26 dan 1 Samuel 2 ayat 2, Yesaya 57 ayat 15 dan Yeskiel 38 ayat 23. Apa kira-kira satu frase kunci yang digunakan untuk menggambarkan kekudusan Allah? Lalu, apa makna bahasa Ibrani dari kata kudus atau kadosh? Bagaimana penggunaannya ini dalam konteks memisahkan atau keunikan? Mari kita lihat. Di Imamat 20 ayat 6 dikatakan, kuduslah bagiku sebab aku Tuhan kudus. Jadi di sini artinya terpisah, dikhususkan atau berbeda secara radikal. Israel dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang unik. 1 Samuel 2 ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Nah, dalam ayat ini adalah superlatif. Artinya, kekudusan Allah itu tidak ada bandingnya. Dia adalah standar mutlak kebaikan dan kemurnian. Sementara di Yesaya 57 ayat 15 dikatakan yang tinggi dan yang maha kudus yang kekal namanya. Artinya Allah itu yang tertinggi, yang transenden, tapi dia juga imanen. Artinya dia yang tinggal bersama dengan orang yang remuk hatinya. Dan di Yeskiel 38 ayat 23, aku akan membesarkan dan menguduskan diriku. Artinya, kekudusan Allah dinyatakan melalui penghakiman dan penyelamatan. Namanya dipermuliakan di mata bangsa-bangsa. Jadi, makna kata kadosh, akar kata Ibrani ini menyiratkan pemotongan atau pemisahan. Kekudusan bukan sekedar moralitas yang tinggi, tetapi kekudusan itu adalah Allah sepenuhnya berbeda dari ciptaan dalam hal esensi, dalam hal kemurnian, dan juga dalam hal kemuliaannya. Selanjutnya dalam Wahyu 4 ayat 8, mengapa makhluk hidup ini berseru kudus, kudus, kudus sampai 3 kali? Apa signifikansi teologis dari pengulangan 3 kali dalam budaya Ibrani, dan bagaimana ini berkaitan dengan konsep Trinitas? Mari kita lihat signifikansi dari kudus, kudus, kudus dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-8. Pengulangan 3 kali dalam budaya Ibrani ini menunjukkan intensitas superlatif. Artinya yang paling kudus atau kudus secara absolut. Sebenarnya ini paralel di Perjanjian Lama dengan Yesaya 6 ayat 3. Menegaskan ada kontinuitas antara Wahyu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu, apa interpretasi teologisnya? Beberapa bapak gereja melihat ini sebagai pengakuan terhadap 3 pribadi Allah yang sama-sama kudus, atau disebut superlatif Ibrani. Pengulangan 3 kali adalah bentuk gramatikal untuk menekankan kesempurnaan mutlak. Dan ini juga adalah liturgis penyembahan kosmis. Oleh karena seruan ini adalah ibadah surgawi yang menjadi model bagi ibadah gereja di bumi ini. Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1951 mengomentari hal ini mengatakan, pengulangan kata kudus sebanyak 3 kali ini menekankan kekudusan,
dan kemahakuasaan Allah sebagaimana terwujud di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Kita melihat bahwa respon awal para nabi terhadap kekudusan Allah adalah mereka takut. Tetapi akhirnya mereka diutus untuk melayani. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita juga dapat mengalami transformasi mulai dari takut, lalu kemudian menjadi takut tetapi penuh hormat. Dan ini akan memotivasi kita untuk menjadi sukarela. Bagaimana transformasi dari takut kepada penyembahan? Kita melihat ada sebuah proses yang terjadi, yaitu yang pertama, orang itu atau nabi itu dia sadar akan kekudusan Allah. Ketika dia sadar akan kekudusan Allah, maka akan menghasilkan ketakutan yang sehat. Lalu, kesadaran akan anugerah dan pendamaian pengampunan dosa ini akan mengubah dari ketakutan menjadi ucapan syukur dan kekaguman. Lalu kemudian, ini akan menuntun kepada pengalaman pemulihan oleh Roh Kudus dan akhirnya menghasilkan kerinduan untuk menyenangkan hati Allah. Ellen White dalam Acts of the Apostles halaman 559 mengomentari tentang proses pengudusan ini. Dia katakan bahwa pengudusan yang sejati itu terwujud melalui penerapan prinsip kasih. Allah adalah kasih dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Hidup orang yang di dalam hatinya Kristus berdiam akan menampakkan kesalehan yang nyata. Karakternya akan dimurnikan, ditinggikan, dimuliakan, dan semakin dimuliakan. Ajaran yang murni akan berpadu dengan perbuatan kebenaran. Perintah-perintah surgawi akan bercampur dengan praktek-praktek yang kudus. Jadi kita lihat mulai dari pengudusan, pengakuan akan kebesaran dan kekudusan Allah, dan akhirnya orang itu akan semakin menurut perintah-perintah Tuhan. Demikianlah proses dari ketakutan akan kekudusan Allah dan diubahkan menjadi takut akan Allah dalam hormat dan penghargaan. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai Allah adalah kasih. Nah, apa pengertian Allah adalah kasih? Dan apakah ada kemungkinan Allah tidak lagi mengasihi? Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini. Yang pertama, Allah adalah kasih, itu artinya kasih adalah hakikat atau esensi dari diri Allah itu sendiri. Jadi itu bukan sekedar perasaan atau tindakan, tetapi ketika Alkitab berkata Allah adalah kasih, itu berarti kasih bukan hanya salah satu dari sifat Allah, melainkan itu adalah inti dari siapa Allah. Jika Allah memiliki sifat lain tanpa kasih, maka Allah tidak akan menjadi Allah yang sejati. Yang kedua, Allah mustahil berhenti mengasihi, karena itu akan mengubah identitas Allah. Tapi apakah ada kemungkinan Allah tidak lagi mengasihi? Nah, saudara, secara teologis jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena jika Allah berhenti mengasihi, dia akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena mengasihi adalah keberadaannya. Sama seperti matahari yang tidak bisa berhenti bersinar karena cahaya itu adalah hakikatnya, Allah juga tidak bisa berhenti mengasihi karena kasih adalah hakikatnya. Kasihnya bersifat kekal, tidak berubah, dan tidak bergantung pada respon kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mengerti jika ada hasil yang berbeda bagi mereka yang menerima kasih Allah dan bagi mereka yang menolak kasih Allah. Allah tidak pernah berhenti mengasihi, tetapi pengalaman manusia terhadap kasih itu bisa berbeda. Bagi mereka yang menerima kasih Tuhan, kasih itu terasa seperti pengampunan dan keselamatan. Tetapi bagi mereka yang menolak kasih itu sama seperti penghakiman atau beban. Bukan karena Allah yang berubah, tetapi karena hati manusia yang keras, yang menolak kasih tersebut. Seperti hujan yang turun sama rata bagi tanah subur dan tanah yang berbatu, tanahnya yang menentukan hasilnya, bukan hujannya. Nah, Yeremia pasal 31 ayat 3, di sana jelas Alkitab mengatakan, atau Tuhan mengatakan, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih ini tidak pernah berhenti.
Kasih itu kekal adanya dari sebelum ada dunia ini bahkan sampai selama-lamanya. Di sana dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita memahami konsep kasih perjanjian yang bersifat terikat? Ini kata terikat seolah-olah memberikan batasan, bukan kebebasan. Nah, bagaimana kita memahami konsep ini? Nah, paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kata terikat berarti komitmen setia, bukan penjara paksaan. Di dalam bahasa Ibrani, kata hesed ini sering diterjemahkan sebagai kasih setia atau kasih perjanjian. Nah, kata terikat di sini bukan berarti dipaksa seperti tahanan. Nah, dunia mungkin mengatakan ikatan suami istri itu terikat dan mereka itu tidak memiliki kebebasan, mereka itu terbatas. Bagi dunia ya, tetapi bagi pasangan yang saling mencintai itu, ikatan itu adalah sukacita, ada rasa nyaman di sana. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk dalam perjanjian kasih dengan Allah, kita akan dibebaskan dari beban. Beban yang mau menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan ketika kita masuk dalam keterikatan perjanjian kasih ini, itu akan memberikan fondasi yang stabil bagi kita sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, kasih itu atau kasih perjanjian itu melibatkan tanggung jawab yang bersifat hubungan dan ini bukan transaksi hukum. Kata terikat di dalam konteks hesed berarti Allah berkomitmen untuk memberikan kebaikannya bagi kita sebagai umatnya. Dan ini bukanlah kontrak bisnis. Ini adalah hubungan dan keterikatan ini menuntut respon saya dan saudara yang seharusnya mendorong kita untuk hidup lebih kudus, bukan karena takut hukuman, tetapi karena ada rasa hormat di sana, ada cinta kepada Tuhan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 978 mengatakan, chesed adalah sebuah kata tanpa padanan yang setara dalam bahasa Inggris yang tepat. Kata ini mencerminkan konsep kasih yang membara, keinginan yang sungguh-sungguh, kebaikan tanpa pamrih, kasih karunia, kemurahan hati, dan belas kasihan. Kata ini mewakili puncak ketidakegoisan baik pada Allah maupun manusia. Kita tiba pada pokok pembahasan Allah dalam penciptaan. Siapakah Allah dalam penciptaan yang dimaksud? Allah dalam penciptaan yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 1 dikenal dengan sebutan Elohim. Walaupun Elohim dapat juga merujuk pada Allah-Allah palsu ketika merujuk kepada Allah yang sejati, kata ini menggambarkan pencipta yang maha kuasa dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Allah yang transenden, yang melampaui pemahaman kita, tetapi juga yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dia begitu berkuasa sehingga ketika dia berfirman, sesuatu langsung tercipta hanya dari suara atau firman-Nya. Itulah sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 1 Elohim dikaitkan dengan kata kerja Ibrani bara. Nah, frase pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bahasa Ibraninya Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. Kata kerja Ibrani bara ini menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 208 selalu merujuk pada tindakan Allah dalam menciptakan atau menjadikan sesuatu. Dan tidak pernah kata kerja Ibrani bara merujuk pada tindakan atau pekerjaan manusia. Contohnya Allah menciptakan angin menurut Amos 4 ayat yang ke-13. Hanya Allah yang dapat melakukan hal itu. Atau hati yang murni menurut Mazmur 51 ayat 10. Dan langit yang baru dan bumi yang baru menurut Yesaya 65 ayat yang ke-17. Di sana kata kerja Ibrani bara muncul. Berbeda dengan kata kerja Ibrani asa yang bisa merujuk pada tindakan atau aktivitas Allah dan juga manusia. Dan hal ini menurut The Handbook of Seventh Day Adventist Theology halaman 419 sampai 420 mengindikasikan bahwa dialah subjek dari semua kata kerja yang menggambarkan penciptaan, pembuatan atau pembentukan dalam Kejadian 1. Allah yang esa yang diperkenalkan dalam kalimat pertama kisah penciptaan, dialah pribadi yang bertindak sepanjang seluruh kisah tersebut. Tidak ada Allah lain yang dapat menentangnya mengenai apa yang ia ciptakan, seperti dalam kisah-kisah penciptaan politeistik di luar Alkitab.
Ia berdaulat atas ciptaan, dan ciptaan itu menuruti atau mentaati kehendaknya ketika hal-hal ciptaan itu berkembang menuju keadaan yang baru yang teratur. Dan kisah penciptaan Alkitab sangat tegas. Dialah satu-satunya Allah yang berdaulat, satu-satunya pencipta yang benar dan yang hidup. Di Kejadian pasal 2, Allah dalam penciptaan dikenal dengan sebutan Yahweh atau Yahweh Elohim. Dan hal ini tidaklah mengindikasikan bahwa kedua cerita penciptaan itu berbeda, namun sebaliknya menekankan bahwa Allah dalam penciptaan bukan hanya Allah yang jauh, tinggi, dan maha kuasa, namun Allah yang mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan yang intim, dekat dengan ciptaannya, khususnya umat manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mengindikasikan Yahweh Elohim berhubungan langsung dengan ciptaannya atau dalam hal ini manusia. Jadi apa pentingnya kita mengenal Allah dalam penciptaan itu? Yang pertama, agar kita mengenal siapa Dia dan karakternya. Bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa penuh atas segala sesuatu, namun juga Allah yang mau dekat dengan umatnya dalam hubungan kasih yang intim. Yang kedua, agar kita sadar dan selalu mengingat asal-usul kita. Dengan mengenal Allah sebagai pencipta, kita tahu bahwa hidup dan keberadaan kita di dunia ini bukanlah suatu kecelakaan atau kebetulan. Kita diciptakan dengan tujuan dan hidup kita ini memiliki arti. Dan tanpa mengenal Allah dalam penciptaan, manusia akan mudah kehilangan arah dan identitas diri. Yang ketiga, agar kita memahami siapa yang berkuasa atas hidup ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah penguasa atas segala ciptaannya termasuk kita. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Dan hal ini mengajarkan kita untuk percaya dan juga berserah selalu kepadanya. Yang keempat, agar kita menyembah Dia satu-satunya Allah dalam kehidupan kita sesuai dengan Wahyu 14 ayat 6 dan yang ke-7. Selanjutnya, agar kita menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa pencipta kita dan kita bertanggung jawab untuk menjadi penata layannya di bumi ini. 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah halaman 96 mengatakan, penciptaan manusia adalah mahkota atau puncak semua ciptaan. Allah menaruh manusia, menciptakannya dalam gambar Allah yang penuh kuasa untuk mengatur planet bumi dan semua makhluk yang terdapat di dalamnya. Hak dan tanggung jawabnya lah untuk mengatur alam dan makhluk yang terdapat di dalamnya yang telah ditempatkan di bawah pengawasannya. Tunduk kepada perintahnya, taat kepada kehendak dan tujuannya, agar ia dan semua yang di bawah kuasanya memuliakan Khalik yang maha kuasa dan Tuhan semesta alam. Sekarang apakah benar setelah menciptakan Allah meninggalkan ciptaannya dan tidak peduli lagi? Allah dalam kekristenan berbeda dengan Allah dalam konsep deisme. Ketika paham deisme memahami Allah sebagai pencipta namun telah meninggalkan ciptaannya untuk berjalan sendiri, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Allah tetap hadir, aktif dan peduli terhadap ciptaannya. Dia tidak hanya menopang segala yang ada dengan firman-Nya menurut Ibrani 1 ayat 3, namun juga semua makhluk itu bergantung kepada Allah untuk kehidupan sesuai dengan Mazmur 104 ayat 27-30. Artinya bukan hanya manusia, tetapi ciptaan yang lain seperti burung pipit atau rumput di padang. Matius 10 ayat 29-31 bergantung hidupnya kepada Allah. Ibrani 13 ayat 5 bagian B mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan yang paling terakhir, bukti yang paling mengagumkan tentang kasih dan kepedulian Allah ialah rencana keselamatannya melalui Yesus Kristus yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Walaupun manusia ciptaannya telah berkhianat dalam dosa, tetapi Dia tidak meninggalkan mereka, bahkan Dia rela berkorban bagi kita semua untuk kita boleh selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema Immanuel, Allah beserta kita. Nah, berdasarkan Yohanes 14 ayat 9, ada klaim radikal yang Yesus buat tentang hubungan antara dirinya dengan Bapa. Bagaimana konteks percakapan dengan Filipus ini memperjelas makna bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 9, maka klaim Yesus tentang dirinya dan Bapa, dia mengatakan bahwa dia menjawab apa yang diminta oleh Filipus. Filipus meminta, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 8.
Jadi ini adalah permintaan akan bukti visual atau teofani. Lalu klaim Yesus dia katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kata melihat di ayat ini dari bahasa Yunani horao, bukan sekedar penglihatan fisik, tetapi persepsi rohani akan identitas dan karakter. Jadi, kata telah melihat Bapa artinya di dalam perfect tense atau tindakan masa lalu dengan dampak permanen. Jadi siapa yang benar-benar mengenal Yesus sesungguhnya telah mengenal Bapa secara definitif. Implikasinya adalah Yesus itu bukan sekedar mewakili Bapa, tetapi dia adalah manifestasi esensial dari Bapa. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Kalau kita bandingkan dengan Matius 1 ayat 23 dan Matius 28 ayat 20, apa makna kata Immanuel dalam bahasa Ibrani dan bagaimana janji aku menyertai kamu senantiasa menggenapi makna nama tersebut? Lalu apa pola teologis yang menghubungkan awal dan akhir Injil Matius? Kalau kita perhatikan saudaraku, Matius 1 ayat 23 itu adalah awal Injil Matius. Matius 28 ayat 20 itu adalah akhir Injil Matius. Di Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kata Immanuel, bahasa Ibrani Allah bersama kita, sebenarnya mengutip Yesaya 7 ayat 14. Signifikansinya adalah kelahiran Yesus adalah titik balik sejarah. Allah itu tidak lagi jauh atau hanya hadir dalam simbol, tetapi dia hadir secara pribadi dalam kemanusiaan. Sementara itu di akhir dari Injil Matius, Matius 28 ayat 20, Yesus mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, ini adalah frase yang sama secara konseptual dengan kata Immanuel di awal dari Injil Matius. Sampai kepada akhir zaman adalah sebuah janji kehadiran eskatologis, artinya tidak terbatas waktu. Kalau begitu, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Injil Matius dibuka dengan Allah beserta kita dalam inkarnasi, lalu ditutup dengan Allah bersama dengan kita dalam misi. Jadi ini sebenarnya membentuk kerangka melaksanakan misi. Karena Allah bersama kita, maka kita diutus untuk memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Selanjutnya, apa sesungguhnya makna mendalam dari kata Allah beserta kita? Ellen White dalam Desire of Ages halaman 24 alinea yang pertama mengungkapkan tentang makna yang sangat mendalam dari Allah beserta kita. Sejak Yesus datang untuk tinggal bersama kita, kita tahu bahwa Allah memahami penderitaan kita dan turut merasakan kesedihan kita. Setiap anak Adam dapat memahami bahwa pencipta kita adalah sahabat orang berdosa. Sebab dalam setiap ajaran kasih karunia, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, dan setiap daya tarik ilahi yang ditunjukkan dalam kehidupan juru selamat di bumi, kita melihat Allah bersama kita. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa membaca Alkitab adalah cara terbaik untuk melihat Allah? Nah, bagaimana dengan orang yang sudah baca Alkitab tetapi tetap merasa kosong? Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan mengenai hal ini. Yang pertama, alam semesta memang menunjukkan kebesaran Allah. Tetapi alam tidak bisa berbicara tentang hati Allah. Hanya melalui Alkitab dan terutama melalui pribadi Yesus Kristus yang diceritakan di dalamnya, kita dapat mendengar suara Allah, kemudian memahami perasaan Allah, dan juga melihat karakternya secara jelas. Alkitab adalah wahyu dari Allah sendiri atau self-revelation. Tanpa Alkitab, kita hanya akan menebak-nebak siapa Allah berdasarkan imajinasi
atau bahkan berdasarkan filsafat manusia yang sering keliru. Membaca Alkitab berarti kita duduk mendengarkan cerita langsung dari Sang Pencipta tentang siapa dirinya sebenarnya. Yang kedua, kekosongan hati itu seringkali berasal dari cara baca kita, bukan dari firman itu sendiri. Ada banyak orang yang merasa kosong setelah membaca Alkitab karena mereka mendekati Alkitab seperti buku teks pelajaran atau daftar aturan biasa, bukan sebagai pertemuan pribadi dengan Allah. Jika kita membaca Alkitab hanya untuk menambah pengetahuan tanpa melibatkan hati dan roh, maka firman itu tidak akan menembus jiwa. Kekosongan terjadi karena ada jarak antara informasi dan relasi atau hubungan. Alkitab adalah sarana pertemuan. Jika kita membacanya terburu-buru atau dengan hati yang tertutup, kita mungkin melewatkan kehadiran Tuhan di balik kata-kata yang kita baca. Yang ketiga, Alkitab adalah huruf-huruf mati jika tidak dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan bahwa hal-hal rohani hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang merasa kosong mungkin sedang berusaha memahami Alkitab hanya dengan kekuatan intelektualnya sendiri. Nah, cara terbaik untuk melihat Allah adalah berdoa, meminta Roh Kudus agar dapat membukakan mata hati kita sebelum membaca, selama membaca, bahkan sesudah membaca. Dan ketika Roh Kudus bekerja, maka teks kuno ini akan menjadi hidup, menjadi teguran bagi kehidupan kita, teguran yang lembut, dan menjadi janji yang nyata bagi setiap situasi yang kita alami saat ini. 7 Day Bible Commentary, volume 3, halaman 898 mengatakan, kita tidak dapat menembus hal-hal yang dalam diri Allah dengan kemampuan persepsi alami kita. Manusia duniawi tidak menerima hal-hal roh, 1 Korintus 2 ayat 14. Kita perlu berdoa agar Tuhan menghilangkan kegelapan dari jiwa kita dan agar Dia menganugerahkan kepada kita Roh Kudus yang sendirilah yang dapat menyatakan hal-hal Allah kepada kita. Mungkin kita bertanya, jika Allah yang dalam kekekalannya tidak pernah sepenuhnya dipahami oleh manusia yang terbatas ini, lantas apakah ini berarti belajar teologi itu sia-sia? Nah, saudaraku, tujuan teologi bukanlah menguasai Allah, tetapi mengagumi Allah. Belajar teologi tidak sia-sia karena tujuannya bukan untuk membatasi Allah dalam kotak kecil pengertian manusia yang rendah ini, tetapi untuk memperluas kapasitas hati kita dalam mengagumi Allah. Teologi membantu kita untuk membersihkan konsep yang salah tentang Allah. Teologi yang salah akan mengarahkan misi gereja yang salah juga. Teologi melindungi iman kita dari kesesatan dan kepalsuan. Dalam dunia yang penuh dengan ajaran palsu, filsafat yang membingungkan, demikian juga dengan interpretasi-interpretasi Alkitab yang aneh, teologi berfungsi sebagai peta dan kompas. Mempelajari doktrin-doktrin dasar akan memberikan fondasi yang kokoh, dan tanpa teologi yang sehat, iman kita bisa goyah. 7 Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 307 mengatakan, mengenal ajaran gereja itu penting, tetapi pengetahuan ini tidak akan pernah bisa menggantikan reputasi. Argumen yang paling menarik untuk kekristenan bukanlah logika yang tak terbantahkan, tetapi keharuman kehidupan yang menyerupai Kristus. Pencari kebenaran yang tulus tidak tertarik pada teori, tetapi pada hidup yang dapat memecahkan masalah mereka dan membantu mereka mengatasi kelemahan mereka. Belajar teologi itu penting, tetapi yang paling terpenting adalah teori yang dipelajari itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa kita perlu mengenal Allah dan apa pentingnya mengenal Dia?
Yohanes 17 ayat 3 dalam doanya Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah itu penting dan perlu bagi kita sebab hal itu berhubungan erat dengan keselamatan kita. Seventh Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1051 katakan bahwa pengetahuan yang bersifat eksperimental dan hidup membawa kita kepada hidup yang kekal. Tidak ada keselamatan hanya dalam pengetahuan saja, tetapi juga tidak mungkin ada keselamatan tanpa pengetahuan. Roma 10 ayat 13-15. Pengetahuan yang menyelamatkan di sini didefinisikan sebagai pengetahuan yang berpusat pada Allah yang benar dan pada Yesus Kristus. Pengetahuan akan Yesus Kristus itulah yang tidak ada sama sekali dalam agama orang Yahudi. Nah, dengan mengenal kita memahami kasih dan pengorbanannya serta karakter, kehendak, rencana-rencananya. Dengan demikian, kita akan memiliki hubungan yang intim dan penuh kasih dengan Allah yang menuntun pada keselamatan. Sekarang apa tandanya bahwa kita mengenal Allah? Yang pertama, tandanya adalah menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang kedua, tidak tinggal di dalam dosa. Itu tanda yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang ketiga, tandanya adalah mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Sekarang apa bedanya kita mengenal Allah dan dikenal Allah? Apa implikasinya bagi kita? Mengenal Allah bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan adalah sebuah hubungan. Hubungan itu akan menghasilkan buah sesuai dengan yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dan Matius 7 ayat 20 katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Allah mengenal mereka yang mengaku mengenalnya dari hubungan mereka dengannya dan buah-buah yang mereka hasilkan setiap hari. Sebab pada akhirnya Matius 7 ayat 22-23 katakan, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Implikasinya, bila kita mengaku mengenal Allah, maka kita akan menghasilkan buah tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang apa akibatnya bila kita tidak mengenal Allah dengan benar? Akibatnya saudaraku, tanpa pengetahuan dan tanpa pengenalan yang benar akan pribadi Allah, karakter, kehendak, dan hukum-hukumnya, manusia, kita akan dituntun pada jalan yang salah, terpisah dari Allah dan pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sekarang bagaimana kita yang berdosa ini bisa mengenal Allah dengan sempurna? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu memiliki kerinduan untuk merenungkan sabda firman Allah siang dan malam. Yang kedua, melalui Kristus dan tetap tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Alfa Omega Jilid 5 halaman 16. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah, supaya bayang-bayang yang gelap
itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah. Kuasa penipuan setan harus dihancurkan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Mengenal Allah berarti mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat setan. Dan pekerjaan ini dapat dilakukan hanya oleh satu pribadi di semesta alam ini. Hanya Dia yang mengetahui tinggi serta dalamnya kasih Allah, itulah yang dapat menunjukkannya. Dalam malam gelap gulita dunia ini, matahari kebenaran itu harus terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Mari kita berdoa supaya di dalam kehidupan kita setiap hari, kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar dan utuh kepada Allah, supaya kita dituntun kepada jalannya, dan pada akhirnya kita akan memiliki hidup yang kekal seperti yang dijanjikannya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Telah mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami lemah, terbatas, kami manusia berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tuntunlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Tolong kami supaya apa yang kami pelajari saat ini dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dan berkatilah kami. Tolong kami untuk tetap berdiri setia sampai Maranatha, sebab kerinduan kami pada hari itu, kami akan diselamatkan bersama dengan semua umat tebusan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau maha murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pencipta kalik dan bumi, Allah yang kami sembah siang dan malam, sumber kehidupan, panjang sabar, dan limpah di dalam kasih. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang merendahkan diri, mengakui kesalahan kami, menyadari kelemahan-kelemahan kami sebagai orang yang penuh dengan kesalahan. Kami datang meminta pengampunan Bapa. Kiranya Engkau akan mengaruniakan kasih setia kepada kami, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga melayakkan kami pada saat ini. Ketika kami datang pada saat ini Tuhan, kami rindu agar kami dikuatkan. Kami datang dari berbagai macam latar belakang dan pergumulan. Dan hari Sabat ini kami rindu, kami mendapatkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapa, ketika kami akan menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan memberikan kami
kesiapan hati, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya firman yang disampaikan ini dapat benar-benar memberikan kami motivasi, menegur kesalahan kami, dan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang menyaksikan siaran ini, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan, dalam menghadapi masalah-masalah, di dalam duka cita atau apa saja yang mereka hadapi. Kiranya kasih dan karunia Tuhan akan memberkati mereka saat ini. Yang sakit kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sementara berduka Tuhan hiburkan. Yang sementara menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar, berikan iman yang teguh. Yang menghadapi pencobaan Tuhan berikan kemenangan. Dan biarlah Tuhan di akhir dari peribadatan kami pada siang hari ini, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan dan sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih banyak karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Cleanse me, Lord, all my sins and rain. Lord, I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day and make me like a child that plays. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home. Give me joy, I'd love to laugh and cry with you. You become a friend with me all the time. Help me to be patient as I walk and as I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me. Oh, when Jesus comes to take me. When my Jesus comes to take me. Take me home.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan ajaib dalam hidup kami. Tuhan juga menyediakan kepada hari Sabat, kepada kami hari Sabat Tuhan yang suci, di mana kami dapat beristirahat dan juga kami dapat beribadah kepadamu. Biarlah kiranya sepanjang ibadah ini, terlebih ketika kami mendengarkan Tuhan, firman Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan ini. Biarlah roh suci, roh kudus dari sorga menjadi bagian hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat. Pelajaran firman Tuhan Sabat ini saya beri judul aliran mujizat. Sabat ini saya ingin bicara tentang Sungai Yordan. Di Alkitab kita mengenal begitu banyak nama sungai. Dan kitab Kejadianlah yang pertama kali memperkenalkan kepada kita sebuah sungai yang bercabang 4. Dalam Kejadian 2 ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Itulah nama sungai yang diperkenalkan di dalam kitab Kejadian. Nama sungai yang lain di Alkitab adalah Sungai Nil, sungai utama di Mesir. Sungai terpanjang di dunia. Sungai yang banyak kaitan dengan umat Israel. Sungai yang sudah menyelamatkan Musa dari kematian. Dewa bagi bangsa Mesir. Dan itulah sebabnya Sungai Nil menjadi sasaran Allah pada kutuk pertama di Mesir. Sungai yang lain adalah Sungai Kerit dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Tempat di mana Nabi Elia mengasingkan diri. Dan pada Sabat ini, kita akan melihat khusus tentang Sungai Yordan. Sungai yang memiliki banyak kenangan dengan umat Tuhan. Sungai Yordan terletak di timur tengah, mengalir dari Gunung Hermon di utara ke arah selatan, melewati Danau Galilea dan berakhir di Laut Mati. Panjang Sungai Yordan sekitar 251 km, 20 kali lebih pendek dari Sungai Nil. Ada beberapa peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan Sungai Yordan. Mari kita lihat peristiwa yang pertama. Di dalam Yosua pasal 3, Yosua pasal 3 ini adalah merupakan peristiwa yang paling besar terjadi berkaitan dengan bangsa Israel. Yaitu ketika Sungai Yordan terbelah secara ajaib dan bangsa Israel menyeberang di tanah kering menuju tanah Kanaan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, terbelahnya air terjadi di dalam 2 peristiwa. Dan peristiwa itu terjadi pada peristiwa awal dan juga pada peristiwa akhir dari perjalanan bangsa Israel. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus berhadapan dengan Laut Teberau. Tidak ada jalan lain. Mereka terdesak karena dari belakang mereka, pasukan Mesir yang dipimpin langsung oleh Raja Firaun mengejar dan hendak membunuh mereka. Lalu apa yang terjadi dengan Laut Teberau? Laut itu terbelah menjadi 2, menciptakan jalan bagi bangsa Israel untuk segera menyeberang. Dan sesaat sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka juga harus berhadapan dengan Sungai Yordan. Apa yang terjadi dengan Sungai Yordan? Sungai Yordan terbelah 2 dan menciptakan jalan bagi bangsa Israel untuk menyeberang. Peristiwa yang kedua, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2, ada cerita tentang terbelahnya air Sungai Yordan sebanyak 2 kali saat Elia dan Elisa
kedua nabi ini memukul gulungan jubah Elia ke atas air sungai Yordan dan disaksikan oleh 50 orang nabi dari Yeriko. Dan peristiwa yang ketiga dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ada cerita tentang seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman yang terserang penyakit kusta atas petunjuk seorang anak gadis dari Israel yang tertawan saat perang dan menjadi pelayan bagi istri Naaman. Maka Naaman pergi dan bertemu dengan Nabi Elisa. Di ayat yang ke-10 dalam 2 Raja-Raja pasal 5 mencatat bahwa Elisa menyuruh seorang untuk mengatakan kepada Naaman bahwa ia harus mencelupkan tubuhnya di sungai Yordan sebanyak 7 kali untuk sembuh dari penyakitnya. Dan di akhir cerita, nama Naaman ini atau panglima dari kerajaan Aram sembuh karena mujizat yang terjadi di sungai Yordan itu. Matius 3 ayat 13 sampai 17 ini adalah peristiwa yang keempat. Mencatat sebuah peristiwa penting yang melibatkan Yesus sendiri, yaitu saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan adalah simbol pembersihan dari kekotoran, pembersihan dari dosa. Yesus tidak berdosa, tapi dengan baptisan yang Yesus alami sendiri adalah teladan bahwa setiap orang berdosa perlu dibasuh dari dosanya. Dan peristiwa ini terjadi di sungai Yordan. Jadi kalau kita simpulkan, ada 4 peristiwa besar yang terjadi di sungai Yordan. Yang pertama, sungai terbelah saat bangsa Israel menyeberang ke Kanaan. Yang kedua, Elia dan Elisa membelah sungai di hadapan 50 nabi Yeriko. Lalu yang ketiga, Naaman sembuh dari penyakit kusta. Dan yang keempat, Yesus dibaptis. Keempat peristiwa ini menunjukkan bahwa sungai Yordan adalah aliran mujizat. Mari kita datang kepada pelajaran apa yang dapat kita ambil dari 4 peristiwa besar di sungai Yordan ini. Pada peristiwa yang pertama minimal ada 2 pelajaran yang dapat kita renungkan. Yang pertama, dalam Yosua 3 ayat 3 berkata, dan mereka memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkut oleh para imam orang Lewi, maka haruslah kamu berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tabut berada di depan dan bangsa Israel mengikutinya. Tabut adalah simbol kehadiran Allah. Allah selalu berada di depan kita. Dan jangan lupa, kita harus selalu mengikutinya. Mujizat selalu menempatkan Allah di depan kita. Yosua 3 ayat 13, segera sesudah telapak kaki para imam yang mengangkut tabut Tuhan, Tuhan seluruh bumi itu menyentuh air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terhenti mengalir. Air yang turun dari hulu akan berhenti dan menjadi seperti bendungan. Telapak kaki para imam menyentuh air, lalu air itu terbelah. Jadi yang menyebabkan air terbelah bukan telapak kaki para imam, tetapi kuasa Allah. Tapi mengapa kaki para imam disebutkan secara terang-terangan di ayat ini? Kaki para imam melambangkan iman bangsa Israel. Tetapi bukan iman tanpa tindakan. Iman mereka adalah tindakan mereka untuk melangkah. Mujizat bisa terjadi kecuali iman disertai tindakan untuk percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu hidup dalam tindakan, dan mujizat pasti akan terjadi. Sungai Yordan menjadi aliran mujizat. Apa pelajaran dari peristiwa kedua, di mana Elia dan Elisa membelah air sungai Yordan? Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 7 berkata, 50 orang dari rombongan Nabi itu pergi dan berdiri dari jauh berhadapan dengan mereka, sedang keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. 50 orang rombongan Nabi ini maksudnya adalah pengikut Nabi Elia. Bisa juga dikatakan mereka adalah murid-murid Elia. Mereka menyaksikan mujizat besar yang terjadi di sungai Yordan itu. Mujizat seringkali menjadi pengalaman yang memberi kekuatan bagi yang menyaksikannya. Yang mengalami mujizat dan yang menyaksikan mujizat Tuhan sama-sama mendapat berkat. Dan dalam peristiwa ini, sungai Yordan menjadi aliran mujizat. Pelajaran dari peristiwa yang ketiga. Jika peristiwa satu dan peristiwa yang kedua melibatkan umat-umat Tuhan, maka peristiwa yang ketiga melibatkan bukan umat Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 17, lalu berkatalah Naaman, jika demikian, baiklah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan 2 bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tentara kafir yang biasanya menyembah Baal, sekarang menyembah Tuhan karena mujizat di sungai Yordan. 7 kali mencelupkan diri di sungai Yordan adalah upaya yang dilakukan Naaman untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi usahanya untuk sembuh masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan tujuan Tuhan untuk memenangkan jiwanya bagi Tuhan. Dan akhirnya kembali lagi, sungai Yordan menjadi aliran mujizat. Peristiwa yang keempat, saat Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Apakah ini disebut mujizat? Ya. Inilah mujizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini bagi setiap orang percaya. Baptisan adalah pemulihan dari penyakit rohani umat manusia, yaitu penyakit dosa. Dan mencelupkan diri di sungai Yordan adalah teladan yang Yesus tetapkan menjadi jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sungai Yordan menjadi aliran mujizat. Sebagaimana sungai Yordan berada di tengah-tengah kebutuhan hidup manusia, hidup umat Tuhan di waktu lalu, aliran mujizat Allah juga masih berada di sekeliling kita saat ini. Ayat tema kita sahabat ini, Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskan di sini berarti asingkan, sendirikan, atau siapkanlah diri. Kita perlu menyiapkan diri bagi aliran mujizat. Bukan mujizat dari manusia, tetapi mujizat yang datang dari Allah. Dan itu terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya pelajaran dari sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi simbol aliran mujizat Allah kepada manusia akan menjadi bagian kita. Kita harus tetap percaya bahwa setiap waktu dalam kehidupan kita, Allah masih mengaliri mujizatnya ke dalam hidup kita. Dan kalau kita tetap percaya, maka berkat-berkat Allah itu selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini, pada hari Sabat ini, dan akan menjadi berkat terus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah
dari sungai Yordan yang kami boleh lihat pada Sabat ini. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami dapat menyadari bahwa aliran mujizat Allah selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Sebagaimana setiap kali peristiwa mujizat terjadi di sungai Yordan, demikian pula mujizat itu akan selalu terjadi di dalam kehidupan kami, menumbuhkan iman kami, dan kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Berkatilah kami di sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci ini, dan hari-hari kami yang akan datang. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu, marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.